sekarang mau menemukan hal-hal di sekitar Muharram. At-Taubah ayat 6 ya. Ayat 36. Baik, kita buka Quran sudah. Quran surat Taubah surat 9 nomor ayat 36. Baik, kita mulai dulu. Habis kayaknya ada sedikit suapnya. Selawat dulu. Surat itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu 'ala sayyidil mursalin imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin syafi'il mudhnibin
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد به لساني محمد وآل محمد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا زد علمنا حكما علمنا من لدنك علما توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. رب زدنا علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلنا محبوبين في قلوب عبادك وعزيزا في عمرهم واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال ويا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين آمين. Kita baca surat Al-Fatihah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan keberkahan surat Al-Fatihah dan keberkahan Al-Qur'an Al-Karim Allah berikan keberkahan kita di bulan Muharram, kemuliaan Muharram Allah anugerahkan kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala berikan ibadah kita, amal kita di hari ini, hari Asyura di bulan Muharram diijabah, dimakbul, diijabah, dimakbulah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan guru kita Habib Ali Al-Haddad Allah berikan senantiasa sehat afiat, rahmatillah wa ta'ala usul usia panjang rezeki luas, kita dimudahkan hajat dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan keberkahan Al-Qur'an Al-Karim, keberkahan surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala angkat dan beri kita al-bala wal waba wal bala wal bahta wal jara wal adab wal zalazil wal nawazil wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan ala hadhihi niyyah wa kulliyatin salihah jaliban li kulli khairin nafi'an li kulli syar wa ala ma talabna wa ala ma rajawna wa ala ma sa'alna wa ala ma da'awna Allah yaqbalna bil qabul karami kulli surin wa ma'mul salahi sya'ni zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah wa al-lutf wal afiyah wa ala niyatina Allah yanawwir qulubana wa qalibana ma'al huda wal taqwa wal afaf wal ghina wal maut ala din islam wal iman bila bihatin wa bihan bihati sayyid wa janna wa li kulliyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah. Ayat kita buka Quran surat At-Taubahnya. Coba kita baca dari At-Taubah ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum
sekalian, tahiyah minallahi tabaraka wa ta'ala dengan ucapan salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk beriktikaf menunggu terbitnya matahari, mensyukuri nikmat Allah tabaraka wa taala. Dan banyak dari kita yang sedang melaksanakan siam dari hari ke-10 dari bulan Muharram. Nah, bulan Muharram ini adalah bulan yang pertama dari kalender Hijriah dan 1 bulan dari 4 bulan yang Allah haramkan, yang Allah artinya Allah sucikan, yang Allah sakralkan, yang Allah muliakan, yang Allah agungkan. Dari 4 bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Taubah ayat ke-36 tadi dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan dalam kalender bulan. Kalau kita masa ini kalender matahari, kalau bulan itu kalender Hijriah. Indallahi, yang sudah ditetapkan di sisi Allah, 12 syahran, ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardi, fi kitabillah, yang sudah ditetapkan dalam kitabnya Allah. Sejak kapan? Yauma, di hari khalaqas samawati wal ard, Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu terdapat arba'atun, 4 hurum yang haram. Hurum jamaknya haram, artinya haram itu suci, artinya haram itu terlarang, artinya haram itu disakralkan, artinya haram itu dimuliakan, artinya haram itu dihormat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karenanya para ulama memberikan penjelasan maksud dari ayat ini. 4 bulan itu sebagaimana ditetapkan oleh baginda Nabi, yang 3 bulan berurutan, yang 1 bulan sendirian. Yang 3 bulan dimulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan di tahun baru Muharram, serta 1 di bulan Rajab. Lalu Ramadan kok nggak masukin bulan mulia? 4 bulan ini dimuliakan Allah, diharamkan Allah, disucikan Allah, disakralkan Allah. Itu semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum ada Nabi Adam, semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Kalau Ramadan menjadi bulan yang agung, menjadi bulan yang mulia, kapan? Semenjak diturunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu bedanya, ya. Lalu suci mana bulan Ramadan dengan 4 bulan ini? Jawabannya lebih suci, lebih mulia, lebih agung bulan Ramadan. Tanpa ada Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan, kita pun tidak bisa mengenal 4 bulan suci. Boleh paham ya? Baik. Minha arba'atun hurum, dzalika dinul qayyim. Yang demikian itu adalah ad-dinu, agama, ad-dinu, aturan, ad-dinu, ketaatan, ad-dinu, perhitungan, al-qayyim, yang lurus. Jadi arti din itu sama dengan dain. Kalau dainun hutang, kalau dinun perhitungan. Ya, perhitungan. Jadi agama itu semua sudah isinya, semua sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-din
artinya ketaatan. Ad-din artinya aturan Allah. Al-qayyimu, al-qayyimu yang lurus, yang sangat lurus, sangat tegak, ya, dan tidak ada kebengkokan sedikit pun di dalamnya. Artinya ad-dinul qayyim, seluruh aturan Allah, segala perhitungan Allah, segala ketaatan kepada Allah yang begitu lurus, yang begitu tegak, semua sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya Allah sebutkan ajaran Islam ini adalah dinan qiyamah. Ajaran Al-Quran ini adalah dinan qiyamah. Dalam ayat lain, apa maknanya? Dinan, aturan perhitungan yang qiyamah, yang nilai-nilainya begitu agung, nilai-nilainya begitu mulia. Karena Al-Quran apa? Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, Qur'anin ghairi dzi iwajin. Islam merupakan aturan, Islam merupakan tuntunan, Islam merupakan ajaran yang di dalam ajaran tersebut tidak ada sedikit pun kebengkokan, tidak ada sedikit pun penyimpangan dari nilai keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Kenapa? Karena Al-Quran sebuah panduan, buku panduan yang Allah turunkan untuk manusia. Bapak boleh paham? Ngantuk ya Pak ya? Ngantuk. Habis sahur ya? Perut kenyang. Jadi ngantuk sama. Saya ketika ngantuk suara saya kencengin Pak. Malam baru pulang jam 1:30 dari Jawa Timur. Rebahan bentar, bangun sahur. Saya takut jenderal nanti memanggil saya berangkat. Jadi kan jenderal saya Pak. Ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat semua. Udah pada sarapan belum? Sudah. Alhamdulillah. Baik. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, di 4 bulan yang suci ini, ya, tambah menjadi 1 bulan yang maha suci. Apa itu bulan? Ramadan. Fala tadzlimu, jangan kalian berlaku zalim. Fihinna, di 4 bulan suci itu, anfusakum, terhadap diri kalian. Nah, kan ya, saya ingin Anda merenungkan di Muharram ini hal-hal yang berkaitan dengan Muharram. Allah tadi perintahkan fala tadzlimu fihinna, jangan kalian berlaku zalim terhadap siapa? Anfusakum, diri kalian masing-masing. Kalau terhadap diri kalian masing-masing Allah larang untuk berbuat zalim, apalagi terhadap orang lain. Baik, sekarang seputar zalim. Pahami dulu apa itu arti zalim. Tadi hurum, Muharram sudah berarti maknanya suci. Haram, hurum, Muharram artinya terlarang. Haram, hurum, Muharram artinya disakralkan, dihormati, dimuliakan oleh Allah. Karena dimuliakan oleh Allah, Allah membuat aturan yang istimewa di atas bulan-bulan yang lain. Dengan apa aturannya? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berlaku zalim terhadap diri kalian masing-masing. Jamaah, makna az-zulm. Az-zulmu itu maknanya wad'u syai'in fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu artinya zalim. Az-zulm, kezaliman. Ya, kezaliman. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, perintah Allah disini bagaimana? Jangan kalian meletakkan diri kalian bukan pada tempatnya. Paham? Ini artinya apa? Fala tadzlimu fihinna anfusakum.
Arti zulmu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, memberikan sesuatu tanpa sesuai dengan porsinya. Itu namanya kezaliman. Allah katakan jangan kalian berlaku zalim, artinya jangan letakkan diri kalian bukan pada tempatnya. Jangankan kepada diri kita masing-masing. Allah dalam Al-Quran 5 kali mengulang pemberitahuan yang begitu dahsyat tentang dirinya jalla jalaluhu wa ta'ala fi'lah. 3 kali Allah berfirman dengan wa annallaha laisa bizallamin lil 'abid. Yang keempat wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Yang kelima wa ana rabbuka bizallamin lil 'abid. Dan Allah Subhanahu wa taala wa ana laisa bizallamin lil 'abid. Artinya Allah Subhanahu wa taala beritahukan dalam Al-Qur'an, dalam kitab sucinya, bahwa Allah tidak pernah sekalipun berlaku zalim terhadap hamba-hambanya. Sekalipun hamba-hambanya itu tidak mau berbuat taat kepada Allah. Ya. Wa ma ana bizallamin lil 'abid. Ya, jadi 3 kali. Wa anna Allaha laisa bizallamin lil 'abid. Yang keempat, wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid wa ma ana bizallamin lil 'abid. Ya. Wa ma talaqahullah itu beritahu tentang bahwa Allah tidak mungkin menzalimi orang. Karena Allah sekalipun tidak akan berlaku zalim sekalipun terhadap abid. Apa itu abid? Dalam Al-Quran ada pengembangan kata abdul, artinya hamba sahaya, dengan 2 penggunaan. Yang pertama ibad, yang kedua abid. Ibad itu maknanya hamba-hamba Allah yang beriman dan taat, sekalipun masih sesekali berbuat dosa. Kalau abid ini hamba-hamba Allah yang udah gak mau taat dan sering banget berbuat zalim, sering banget berbuat dosa. Allah beritahukan bahwa Allah sekali-kali pun tidak akan berlaku zalim walaupun terhadap seorang abid. Bagaimana terhadap ibadnya? Hamba jemaah sekalian. Assalamualaikum. Sehat Pak? Pak? Sehat. Itu 11 kan? Habis sahur kenyang semua ya, Masya Allah. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo pahami az-zulmu dan pahami ibad, pahami juga, kenali juga abid. Kira-kira kita ini termasuk ibad apa abid kita? Nah, kira-kira kita termasuk ibad apa abid? Ayo jemaah, aku coba. Ibadun apa abidun? Alhamdulillah, insya Allah kita termasuk ibad. Kalau kita nggak ibad, nggak bakal di sini ngaji. Baik. Allah sekali-kali pun tidak akan berlaku zalim terhadap abidnya. Lalu bagaimana terhadap ibadnya? Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dari sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yarwihi an rabbih jalla wa ala biqaulihi ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman alaikum fala tadzalimu. Allah beritahukan, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, sungguh diriku telah mengharamkan terhadap diriku, aku haramkan diriku untuk berlaku zalim terhadap diriku sendiri, dan aku jadikan perbuatan zulm, kezaliman itu haram dikerjakan oleh kalian karena kalian hamba-hambaku yang mulia. Maka jangan kalian saling berperilaku zalim, baik
perbuatan zalim yang paling zalim, yang paling dahsyat kezalimannya, biang keroknya kezaliman itu apa itu? Menduakan Allah. Menduakan Allah. Menduakan Allah. Inna syirka la zulmun Syirik. Inna syirka la zulmun adzim. Inna syirka la zulmun adzim. Tapi ada lagi yang azlam. Adlan man iftar. Jadi ada kesyirikan itu zulmun adzim. Tapi ada rupanya dalam Al-Quran penjelasan yang menjelaskan perilaku yang lebih zalim dari syirkun adzim. Atau tadi asyirk zulmun adzim. Apa itu diantaranya? Kalau dibacain semua, zohar bagi saya. Bapak tinggal dengar doang, saya haus. Betul Ibu ya? Baik. Jadi kita ambil contoh aja pangkal muara. Nanti Bapak coba Ibu buka Al-Qur'annya surah Al-A'raf ayat ke-9. Ini orang yang paling bangkrut. Na'udzubillahi min dzalik. Ini orang yang tidak mengharapkan, tidak memuliakan dirinya. Padahal dirinya telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun. Kalau mau tahu nih kezaliman yang paling zalim adalah tidak menempatkan Al-Quran pada tempatnya. Paham kan? Artinya ini kan apa arti zalim? Menempatkan sesuatu tidak pada tempat. Ini sedikit cuplikan doang. Kalau teringat peristiwa sejarah yang menyedihkan, menyakitkan di hari Asyura, hari Asyura ini 10 Muharram, tentang Al-Quran adalah seorang putra dari Al-Imam Al-Husain yang bernama Ali Al-Asghar. Ada seorang cucu Nabi, cucu ya, Ali Al-Asghar, putra Al-Husain, putra Ali bin Abi Thalib, putra dari Sayyidah Fatimah binti Rasulullah. Di hari Karbala, ketika pasukan rezim yang terzolim di sepanjang sejarah manusia, ya, rezim biasanya tiap rezim kan banyak kezaliman ya Pak ya. Mau orde lama, orde baru, orde tengah, orde kemarin, orde besok, ya. Ini sepanjang sejarah manusia, rezim yang paling zalim adalah rezim yang saat itu dipimpin oleh seorang pemuda tukang mabok, tukang zina, namanya Yazid bin Muawiyah. Ya. Yazid putra Muawiyah. Ada dua, ada Muawiyah putra Yazid, ada Yazid putra Muawiyah. Bingung di mana? Orang Arab gitu Pak, namanya bolak-balik Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad. Al-Imam Al-Ghazali namanya siapa? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Coba. Ada orang nama gitu? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Dibolak-balik gitu. Bapak itu namanya Muhammad. Nanti Muhammad. Engkau Muhammad. Cucu Muhammad. Muhammad. Semua anak ciptaan Muhammad. Nah ini Muawiyah bin Yazid. Ada namanya Muawiyah bin Yazid. Ada namanya Yazid bin Muawiyah. Ini Yazid bin Muawiyah ini pemuda yang begitu zalim karena memimpin kerajaan atas menunjukkan ayahnya Muawiyah, ya, yang bukan pemimpin yang layak dijadikan pemimpin. Namun demi kekuasaan rezim dia berkuasa bertahan lama. Nah,
Nah, ini di hari 10 Muharram, karena 10 Muharram adalah hari yang istimewa. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala terima doanya Nabi Adam. Ya, ketika Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fastajaba lahu Rabbuna. Ini doa nih hari ini diperbanyak Pak, biar kita diampuni oleh Allah. Apalagi hari ini Allah selamatkan Nabi Yunus dari apa? Dari perut ikan paus. Selama dia berada dalam perut ikan paus, ada doa yang dibaca. Wadzannun. Ya, ketika dia berkata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini diijabah, ya. Fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi. Kapan itu? Di hari ini 10 Muharram. Tapi juga di hari ini ada peristiwa yang begitu dahsyat. Yang ketika seorang anak yang bernama Ali Al-Asghar, putra Al-Husain, Ali yang kecil, ini mengangkat mushaf, mengangkat Al-Quran di hadapan pasukan pimpinan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, ini Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi yang mulia. Ini Umar, anaknya, kepengen banget dapat jabatan, rela membantai keluarga dan cucu baginda Nabi Muhammad. Di bawah siapa dia? Kepemimpinan Ubaidillah bin Abi, bin Ziyad bin Abi. Siapa pemimpin utamanya? Aktor utamanya Yazid bin Muawiyah. Ini Ali Al-Asghar kecil Pak. Ketika pasukan yang ada di hadapannya ribuan pasukan memanah, membantai ayahnya Al-Husain, ini anak kecil maju bawa Al-Quran. Baini wa bainakum kitabullah. Di hadapan kalian ada Al-Quran. Maksudnya tolong jaga haknya Al-Husain di hadapan Al-Quran. Tapi apa yang dapat? Bukannya anak kecil dikasihani, udah gitu pun diingatkan agar takut kepada Allah dengan Al-Quran, malah Ali Al-Asghar dipanah lehernya. Anak kecil deh, masih kecil, padahal sudah sehat. Kecil lagi Pak, bawa Al-Quran, ngingetin orang-orang takutlah kepada Allah. Karena Rasul mengatakan Al-Husain minni wa ana min Husain. Biar orang-orang gak membantai cucu baginda Nabi kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setiap hari Rasulullah itu membuka hari, menutup hari, mengecup keningnya Al-Husain. Tapi nafsu sudah berbicara. Ya, nafsu sudah berbicara, mendominasi manusia. Syaitan tunggangi lagi. Ya, malah dipanah anak kecil. Bahkan ayahnya sudah bilang, kalau ente gak punya perasaan sama anak, tolong perhatikan anak kecil ini. Irhamu ibadallah. Dan diterima dibantai. Tuh, zalim tadi. Hari ini dibantai. Cukli satu lagi. Kembali ke tema. Ini berdengar tempat jadi kalau cerita pada semua. Kalau ngaji, emang begitu Pak. Makanya sekarang para dai kebanyakan isinya bodor mulu. Soalnya apa? Kalau aku bodor, nggak lihat masalah. Iya. Ya. Diajak ngaji susah. Dari dia mengantuk. Ya. Diajak ngaji Quran, pada susah. Tapi kalau cerita, apalagi cerita urusan suami istri, masya Allah. Sekarang kayak gitu ya. Baik. Allah ingatkan, wa amma man khaffat mawazinu. Mau tahu nggak? Siapa orang yang ringan timbangannya nanti di hari akhirat? Kalau timbangan berat udah ketahuan Pak. Wa amma man khaffat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu
buat saya yang mengetahuinya, buat Anda yang mendengarkannya. Quran Surah Al-A'raf. Allah beritahukan wa amma man khaffat mawazin. Mau tahu nggak? Orang jika timbangannya itu ringan, faulaika alladzina khasiru anfusahum. Mereka itulah sejatinya orang yang bikin rugi diri sendiri. Bikin rugi, bikin bankrupt, habis amal baiknya nggak ada. Yang ada malah amal buruknya. Apa sebabnya? Apa sebabnya Pak? Bisa jadi ringan timbangannya. Apa sebabnya? Bisa rugi, apes, bahkan ampeng. Ada apes, ada ampeng. Kalau apes rugi, kalau ampeng biangnya rugi. Apa sebabnya? Allah ingatkan, buat saya dan Anda semua, dimakamu bi ayatina yazlimun. Sebab perilaku yang dulu mereka kerjakan, apa itu? Berbuat zalim terhadap ayat-ayat Allah. Syirik, zulmun azim. Kezaliman yang lebih lagi adalah berlaku zalim terhadap Al-Quran. Paham Pak? Bapak, Ibu, ngerti kira-kira? Apa sih berlaku zalim terhadap Al-Quran? Enggak dibaca Al-Qurannya, dipajang doang Al-Qurannya, ya, enggak dipelajarin Al-Qurannya, enggak dipelajarin isinya, enggak dipahami kandungan maknanya, enggak diikuti perintah dan larangannya. Itu namanya perilaku yang terzolim terhadap ayat-ayat Allah. Nah, kira-kira Bapak Ibu di rumah masih ada nggak anak yang belum bisa baca Al-Quran? Ayo, Pak. Assalamualaikum. Di rumah ada nggak anaknya yang belum bisa baca Al-Quran? Ada. Alhamdulillah. Pertama, udah bisa, alhamdulillah. Yang kedua, udah jadi jadwal rutin belum? Ajak anak bini ba'da maghrib, kalau nggak di masjid, di rumah baca Quran sampai masuk waktu isya. Udah belum? Belum. Aku, alhamdulillah. Nah, mulai tahun baru ya. Kita taruh kan nih. Ntar sore kalau bapak ba'da maghrib nggak iktikaf di masjid Al-Mahdi, nggak iktikaf di masjid As-Sulaha, nggak iktikaf di masjid-masjid lain, pulang ke rumah boleh. Tapi isi antara maghrib dengan isya baca Al-Quran. Baca udah bisa, udah. Apalagi suaranya terarif, suaranya langsung banget, ya kan ya. Sekarang kalau udah bisa baca, biar nggak berlaku zalim memalukan apa ya? Pahamin maknanya. Di rumah udah ada Quran terjemah? Ada. Pak, di rumah punya Quran terjemah? Ibu, di rumah punya semua nggak Quran terjemah? Ada nggak yang belum punya? Hah? Oh, dia Punya semua. punya semua. Kalau belum punya, mungkin Habib Ali kan dikasih makanya. Nah, kalau udah punya, habis baca Al-Quran 1 juz misalnya, atau setengah juz misalnya, ya ada orang kadang bacanya setengah juz bergiliran, ganti satu ayat, kalau dulu gitu ya, atau satu makro, atau satu halaman, atau satu muka, setengah juz dapat berhenti dibaca lagi, nunggu isya. Ada yang begitu. Ada yang habisin 1 juz, habis baca lagi juga cakep. Nah, habis itu sebelum bubar atau bapaknya sebelum berangkat lagi sholat isya ke masjid, baca 1 halaman aja Quran terjemahnya. Berurut tuh dari Al-Fatihah sampai Al-Anas. Kan Al-Quran cuma ada berapa halaman? 600-an, ya. Nah itu sehari 1 aja, 2 tahun halaman.
Nih anak-anak dengarkan bapakmu ya. Mama dengarkan pipi. Tuh. Baca terjemahnya. Anak dengar semua biar paham apa yang dibaca. Kalau yang bacaan tadarusnya terusin kan apa? Lewatin enggak banyak sekian terus. Tapi yang terjemahnya jangan lupa. Baca juga. Lah iya. Karena Al-Qur'an bukan jampi-jampi. Bapak, tahu jampi-jampi? Contohnya Latin, jampi-jampi. Hizib itu jampi-jampi. Hizib Nasor, Hizib Nawawi, Hizbul Hadda. Al-Hadda punya Hizbul Hadda. Namanya Hizbul Nasr. Al-Habib Abdullah bin Al-Hadda. Itu namanya jampi untuk tahsin, perlindungan. Takut kena corona, baca tahsin, baca wirid, baca jampi. Ada yang dari doa, ada. Ada dari Al-Quran juga, ada. Bapak ibu takut nih sama corona, ya? Saya kemarin di Jawa, Pak. Subhanallah, ketemu corona di pom bensin, gas area, tahun 70, masya Allah, masya banget Pak coronanya. Iya benar. Ya benar-benar. Tahun 70 tuh nggak corona yang tahun 70 kan gasnya udah dibuang. Kemarin di pom bensin gas area Batam, Pak, cakep coronanya putih mulus, dirawat benar-benar. Alhamdulillah, ketemu corona kita gimana? Mobil corona. Kan kepanjangan dengan mobil corona ini kemudian biru. Takut deh. Baca pagi taksin, baca mau tidur taksin. Apa taksinnya? Ada taksin yang baca dari Al-Quran. Gak repot-repot. Cuma baca dulu Al-Falaq An-Nas. Kalau mau tambah ayat kursi. Bagaimana doanya? Allahumma hasantu nafsi wa zawji wa dzurriyyati bi Allah la wa ma razaqana rabbi bi Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai habis. Allahumma inni hasantu nafsi wa zawji wa dzurriyyati wa ma razaqani rabbi bi qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni hasantu nafsi wa zawji wa dzurriyyati wa ma razaqani rabbi bi qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab sampai akhir. Sampai qul a'udzu bi rabbil falaq. Habis itu diupin tangannya Pak. Kayak udah tapi gak ada airnya. Usap seluruh badannya Pak. Usap semua. Dijamin Pak, corona mau bentuk mobil kan, bentuk virus kagak bakal ganggu kita. Apa namanya? Tahsin dengan Al-Quran. Tapi kalau Al-Qurannya itu Pak, bukan hanya sekedar wirid, bukan hanya sekedar jampi. Al-Quran itu hudan wa nur, petunjuk, pembimbing, penuntun, cahaya penerang kehidupan kita. Jadi kudu kita paham isinya. Kenapa? Karena Al-Quran Allah turunkan bukan dengan bahasa ibu kita, tapi dengan bahasa bilisanin Arabiyyin mubin, Qur'anan Arabiyyan, pakai bahasa Arab. Maka kalau kita bukan orang Arab yang nggak ngerti bahasa Arab, baca Quran juga kudu wajib mesti baca terjemahnya biar kita paham isinya. Nah, ini tahun baru Pak nih, saya mau ingetin. Kenapa Pak? Bapak udah tua-tua, jenggot udah putih kayak tadi, rambut udah putih, gigi udah pada copot. Masa datang aja menjelang Pak, ketemu malaikat ditanya umur lu berapa yang dikasih Allah Ta'ala. Ada yang umur 63 tahun, 65 tahun, 70 tahun, terus udah hatam baca Quran sampai habis apa maknanya? Belum. La ilaha illallah. Kata malaikat gua jin lu kan ya. Itu. Lah malu Pak. Dari mulai lahir sampai berambut putih belum pernah hatam baca Quran dengan maknanya. La ilaha illallah. Padahal itu tombu hati kalau kata orang Jawa tuh. Sunnah Kalijaga bikin sebuah syairan senatu tombu hati atang limo perkarane. Di antaranya apa? Maca Quran lan maknane. Baca Quran dengan paham maknanya. Itu obatnya hati. Boleh paham Pak?
Lah kita bapak masih muda. Lah betua-tua. Saya masih muda Pak, masih kita. Ya kan ya. Kalau kita tuh semuanya dong. Ya kan? Lah bapak udah tua-tua. Apakah enggak malu sama Allah? Apa enggak malu sama Rasulullah? Apa enggak malu sama malaikat? Belum juga hatam-hatam Quran sekali seumur hidup dengan maknanya. Kalau baca udah hatam bulan puasa, saya 2 kali hatam katanya. Alhamdulillah. Bu Haji 5 kali, Mpok Haji 5 kali, Nya udah 6 kali hatam. Maknanya kagak tahu. La ilaha illallah. Lu gimana coba? Padahal Al-Quran, ingat ya, Al-Quran bukan jambi-jambi. Ya, Al-Quran itu buku petunjuk hidup kita di dunia hingga nanti nganterin kita selamat di akhirat. Paham ya Pak ya? Kezaliman yang paling besar adalah menzalimi ayat-ayat Allah. Kembali, kalau misalnya bapak-bapaknya di dunia udah tua-tua, ada slot baca Quran dan maknanya. Misalnya ada slot jamaahnya, ambil jamaah tuh, ya, maghrib, zuhur, isya, subuh, pengajian kayak begini, baca kita. Kali baca ini, kayak orang Jawa Tengah gitu, tahu nggak? Baca mantra baca apa ya? Baca Fadlul Amal kan? Nah itu mah mereka biarin, kita baca apa dulu ya? Baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, 1 ayat misalnya deh, baca terjemahnya. Dia semua dengar dari awal ke akhir, biar hatam. Dia sulaha, jadi mutar, bikin jadwal. Mau bergilir kayak mustahil dibaca, Diri seorang satu baca. Membaca selembar kayak bisa halaman berapa ayat, tandain aja sampai hatam. Biar kita tiap hari dengar firman Allah dan kita paham maknanya. Berayat begitu. Paham Pak? Bapak di rumah maghrib isya sama anak tuh bawa istrinya, kalau pembantunya juga kumpul membantu. Pak saya masak, nggak ada masak, sekarang aja pulang dulu. Baca selembar, 2 lembar, habis itu saya baca terjemahan. Dengerin ya, istri, dengerin ya, anak, bapak membaca. Terjemah baca. 1 ayat, 1 terjemah. Biar paham maknanya. Ngerti Pak? Biar apa? Biar supaya kita tidak menjadi orang yang merugi. Dimakan bi ayatina yakin demi Allah. Kalau kita meninggal dunia belum pernah membaca Quran dengan maknanya, berarti itu kita orang yang merugi. Khawatir timbangan dengan. Kenapa? Karena kita menzalimi ayat-ayat Allah. Apa Pak? Kalau paham nih, nanti di rumah mulai hari ini ya. Jadwal ini berkahnya Asyura 10 Muharram. Dah. Fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Masih tahu Pak? Habisin sekalian. Di situ terjemahnya apa? Perangi. Nah, begitu ya. Benar nggak perangi terjemahnya? Perangi orang-orang musyrik semuanya. Nah, ini jangan salah paham Pak. Saya lurusin pemahamannya. Kata qatilu dalam bahasa Al-Quran itu maknanya 2 arah. Jadi buat ujuk-ujuk ketemu orang musyrik, bunuh. Bukan. Arti qatilu jawab tantangan perang. Bukan memerangi dimulai dari kita, bukan. Tapi jawab tantangan perang. Kalau ada orang musyrik mau memerangi kita dengan tulisan, jawab tantangannya, jawab perangnya dengan tulisan. Kalau ada kaum musyrik memerangi kita dengan senjata, ya, maka kita wajib jawab tantangannya, perangi dengan senjata. Kalau orang musyrik memerangi kita dengan pemikiran, kita jawab lagi perangnya dengan pemikiran. Kalau orang musyrik memerangi kita dengan ekonomi politik, kita wajib menjawab perangnya dengan ekonomi dan politik. Itu maksudnya waqatilu. Bukan ujuk-ujuk ketemu orang musyrik perangi. Islam bukan begitu Pak. Islam itu rahmatan lil. Tetapi
bersatu memerangi, menjawab tantangan perang yang dilontarkan oleh orang-orang musyrik, kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka senantiasa memerangi orang-orang beriman dengan kompak bersama-sama. Kita ini urusan sama orang musyrik nggak kompak, tapi kalau memerangi orang Islam kompak benar. Mau tahu contohnya? Tahu contohnya? Nih, Saudi. Nggak ada ke Saudi, ngajak Uni Emirat, ngajak Jordan, ngajak Qatar, ngajak Kuwait, ngajak Bahrain. Nyok, rame-rame kita perangi Zionis Israel yang sudah membantai dan menzalimi saudara kita di Palestina. Nggak pernah ada ceritanya. Nggak ada. Biasa. Hah? Ya, sekarang sama bareng-bareng nih. Ya. Nah, tapi dia bikin koalisi, ngapain? Memerangi saudara muslim di Yaman. Di blog berita karena di Yaman isinya Syiah Zaidiyah. Tak urusannya, soalnya sama. Dulu Pak, sebelum itu saya kan di Hadramawt. Jadi Hadramawt Syafi'i, Asy'ari, ya, Sufi, Habaib. Kita ke tempat orang-orang Syiah Zaidiyah di mana? Di sana biasa ada urusan Pak. Dia tempat kita biasa ngaji, dia belajar di sini, kita juga ngaji di sana. Sholat sama, kiblatnya sama, rakaatnya sama, nggak ada bedanya Pak. Cuma beda azan doang itu. Kalau kita hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dan sampai awal sampai akhir begitu ya. Dari Abu Bakar pertama. Kalau dia orang Zaidiyah itu cuma nambah habis hayya 'alal falah, hayya 'ala khairil amal. Hayya 'ala salat artinya ayo kemari kerja salat. Hayya 'alal falah, ayo kemari jemput kesuksesan. Hayya 'ala khairil amal, ayo kesini kerjain amalan yang paling bagus. Kira-kira apa? Sholat sama, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat berjamaah. Kadang kita jadi imam, kadang dia jadi imam kita jadi imam. Saudi datang nih, ya ngapain? Mau ngambil minyak. Sekarang nggak ada ya, minyak dulu ya. Dulu mah nyak, gitu kan? Tahu nggak kata-kata dulu ya? Sekarang nggak ada, sepi. Tuh. Dibombardir. Dia nggak bisa sendirian. Panggil teman-teman saudaranya. Ayo Emirat, mau nggak? Nanti kalau dibantuin aneh kita menang di sini. Ente pegang blok minyak sama. Tuh. Panggil Jordan, panggil Mesir, panggil Kuwait, panggil Bahrain. Yaman dikeroyokin. Saudara Islam. Tuh. Dan bulan Muharram Saudi tidak beli. Bulan Muharram tak dibantai. Bulan Haji bombardir. Bulan Rajab nggak ada urusan. Ramadan masa boleh. Itu namanya apa? Orang yang tidak menghormati sesuatu yang dihormati oleh Allah. Ini Al-Quran. Jadi kapan kita wajib bersatu padu, sepakat, kompak? Kapan? Ketika menjawab tantangan perang orang-orang musyrik, bukan orang-orang Islam. So, baik. Ya. Nah, ini dunia udah terbalik lagi. Belah sono, grup Madura, sini grup Jawa, ribut, kompak, besok bebas kok. Waduh, nggak orang Madura Islam juga, yang Jawa juga Islam juga. Kalau bersama itu semangat Pak. Banser, HTI, bandar, kiai Pak, ditunjuk-tunjuk. Ada ketemu Pak Pendeta, ketemu Paus, cium tangan. Toleransi katanya. Apa HTI? Tidak ada. HTI tidak ada. Bandar HTI. Bendera la ilaha illallah kata HTI. Dan benar orang Islam tidak HTI. Dan dulu orang semua juga zaman penjajah
orang dulu, orang-orang soleh, orang-orang pilihan Allah, asal orang biasa, cuma gara-gara memuliakan nama Allah doang, nemu di jalan Pak tulisan Bismillah di kertas, geletak di jalan, dia kaget. Ini orang biasa nih, bukan ustaz, bukan kiai, orang biasa, ya, preman gitu, yang di pasar nemu tulisan Bismillah, dia saking gemeternya Pak, dia tulisan nama Allah, diambil kertas, dibersih itu Pak. Kemudian dikasih minyak wangi, disimpan tempat yang tinggi. Cuma pengen muliakan nama Allah. Muliakan apa? Allah. Allah berikan hidayah, Allah berikan dia hamba-hamba yang soleh. Cuma gara-gara muliain Bismillah doang. Nah ini bendera tulisannya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dibakar, diinjek-injek karena dia bilang bendera HTI lah. Ente bakar tulisan HTI-nya aja, nggak apa-apa. Kalau dia dengar HTI, ya tulisan HTI-nya ente bakar boleh. Tapi La ilaha illallah, setiap lembar yang sudah ditulis nama-nama mulia, ayat-ayat Allah, nama Rasulullah, itu kertas, itu benda, itu banner menjadi mulia. Bukan bannernya, bukan kertasnya, bukan. Karena di situ tersemat sesuatu yang diharamkan, yang disucikan, yang dimuliakan oleh Allah. Boleh paham nih? Makanya ingat nih, jangan sembarang bikin surat undangan tuh. Kalau biasanya kawinan, dia keren, tulisin ayat. Apa tuh? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha sampai akhir ayat. Dibikin undangan, levelnya itu undangan deh. Undangan jenazah, orang tua meninggal, saudara meninggal, ditulis ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibuat bungkus goreng. Nggak usah. Kalau mau sekarang aja boleh nanti. Inna lillahi begitu. Terjemahnya aja deh. Jangan tulis adalah jalalah nama Allah, itu lafaz yang begitu agung. Yang mana jadi ukuran seorang itu selamat di dunia, selamat di akhirat. Fala tadlimu fihinna anfusakum wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahui dan pasti bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi kalau mau hidup bersama Allah, jadilah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tuh, baru satu ayat di Quran surat At-Taubah. Padahal saya bacain Pak 40 ayat. Saya baca misalnya Muharram ini 40 ayat. Enggak bisa keburu aja kita. Bisa kan? Kalau keburu bahasan itu. Kamu enggak boleh. Gimana? Bisa. Bisa banget. Ya bisa tinggal denger doang Pak. Apa untuk berbahan? Saya mau macam gitu ya. Bacain subhanallah. Ya, kalau Anda mau tulis, ya tulis di ayat-ayat yang berkaitan dengan Muharram. Jadi Muharram ini ada yang diharamkan oleh Allah, urusan makanan, ya, urusan jiwa, urusan perilaku, makanan, asupan, Muharram. Ada Muharramnya. Kemudian perilaku, ada yang Muharram. Ya, kemudian apa tadi? Makanan, perilaku, kemudian cara dan gaya, ya. Dan semua itu kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih." Kalau orang mengagungkan sesuatu yang dihormat oleh Allah, Bapak ini tidak salah paham ya. Dia ngerti nih, diharamkan makan babi, diharamkan. Hakikatnya Allah memuliakan kita. Jangan sampai masuk tubuh kita sesuatu yang tidak cocok dengan kehormatan kemuliaan kita. Maka Allah haramkan. Paham gak? Perilaku. Allah beritahukan yang diharamkan ini. Maka itu perilaku Allah berikan batasan, larangan, sakrakan agar kita tidak kerjakan, agar hidup kita menjadi mulia. Contoh ayat Az-zaniyatu waz-zani la yaqi'u az-zani illa musyrik wa la
wazaniyah illa musyrikah. Ya. Azani la yakun illa musyrikah. Wazaniyah la yakiha illa zani. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Orang beriman enggak boleh punya bini tukang zina, enggak boleh. Orang perempuan enggak boleh punya suami tukang zina. Kenapa? Yang cocok jadi istrinya pezina laki-laki adalah wanita yang musyrik. Yang cocok jadi bininya lelaki yang yang zina adalah perempuan yang musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Itu diharamkan untuk orang-orang beriman. Ya. Contoh dulu. Makanan asupan banyak. Allah sebutkan dalam 4 tempat dalam Al-Qur'an, dalam 4 surah tentang keharaman asupan buat kita. Kenapa? Hal itu kotor buat jiwa kita. Karena Allah Subhanahu wa taala inginkan jiwa kita bersih, suci agar mudah menerima petunjuk Allah, agar mudah menerima bimbingan Allah. Nah, kalau udah kotor, asupannya kotor, maka nggak akan bisa menerima kebaikan yang datang dari Allah. Ada ayat lebih dari 20-30 ayat. Kalau dibaca semua nggak cukup artinya. Ada di sini ada grup WA kan? Ada grup WA. Admin siapa adminnya? Adminnya siapa? Itu Ustaz Ahmad di sana. Keluarga Ustaz Ahmad di mana itu? Adminnya. Siapa? Z. Z. Iya, semua nih. Semua. Iya. Baik, ntar saya share ya ayat-ayat di seputar yang Allah Taala haramkan, sucikan. Ya, saya kirim kali nanti ada di share bagaimana. Ya, di rumah dibaca deh. Kalau sekarang apa itu belum lagi deh. Ya kan? Bapak enak, Mbak Ibu enak. Tuh, Bapak. Ya ini capek. Ya mohon maaf ini, soalnya saya baru pulang malam ya. Jadi suara ini udah capean, udah di puasa lagi. Baik. Penutup ya Pak ya, di hari ini ada satu amalan yang warid dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu Pak? Hari ini dianjurkan untuk memberikan kelapangan pada istri dan anak-anak. Beri kelapangan ya? Dobelin. Belanjanya dobelin. Hari ini puasa nggak? Puasa. Ini ibu teman. Tadi nggak tahu. Jadi mau dipercaya boleh nggak apa-apa. Cuma banyak ulama menyebutkan dari hadis ini wadzalika mujarrabun. Itu terbukti. Apa itu? Hari ini yang namanya suami berikan kelapangan kepada istri lebih dari biasa. Bukan hari kesedihan saja. Bukan hari sedih. Ada gitu, ada ini. Nih. Artinya apa? Ya, artinya hari ini karena kita puasa, ya karena kita sedang berpuasa, ya puasa apa hari? Asyura. Kan mau buka puasa ya. Nah, kalau bisa bini jangan masak. Suami yang beli aja deh. Suami yang masak atau beli ini buat buka puasa. Ya, bisa begitu Pak? Ibu setuju nggak? Ya. Hari ini, ya, hari ini bukan hari kegembiraan, beda ya. Ada hari kegembiraan itu namanya Id, Lebaran. Ya, ini hari tausiah. Tausiah itu artinya memberi kelapangan buat orang di sekitar kita. Di sekitar kita ada orang miskin, ya. Santuni hari ini. Di sebelah rumah kita, namanya rumah tetangga, nah itu gambaran ukuran itu 40 rumah, depan, belakang, kanan, kiri, 8 penyumbat angin, itu namanya tetangga. Sebelah rumah kita ada anak yatim, santunin. Terlebih lagi hari ini hari kesedihan. Ya, di tahun 61 Hijriah itu, ya, ya 61 Hijriah itu cucu baginda Nabi dibantai. Nah, kita mengekspresikan bagaimana Pak? Ya, memberikan kelapangan, bantuan, bersedekah, kita niatkan semua kebaikannya untuk yang di hari ini cucu baginda Nabi disakiti, dizolimi. Jadi bukan hari kegembiraan banyak,
hari tausiah. Kalau Idul hari Id, Lebaran. Lebaran itu berarti gambarnya apa? Senang-senang. Kalau hari ini sunnahnya, anjurannya adalah tausiah. Sekaligus ya kita berbagi karena mengekspresikan kerinduan, kecintaan kita kepada cucu baginda Nabi yang hari ini dizalimi. Jadi kita balas nih kezaliman orang lain itu dengan kebaikannya. Kita niatkan pahalanya untuk beliau. Buat istri, kalau istri mau ngasih tausiah bagaimana sama suami? Mungkin ya istri kali, abang mau nikah lagi kan? Ya, itu bukan tausiah, itu nyempit malah hatinya. Ya, di tausiah hari ini ya, hari tausiah. Artinya apa? Berikan lapangan, tangga, keluarga, khususnya keluarga baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagai penutup Al-Quran surat Asy-Syura, Allah beritahukan baginda Nabi, Allah ajarin Nabi, memberitahukan bacain. Apa kata Allah? Qul, bacain ya Rasul, la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Saya tuh gak minta balasan dari kalian umatku dan Nabi kecuali satu, al-mawaddata fil qurba. Pak, arti mawaddah sama mahabbah ada beda. Ada mahabbah, ada mawaddah. Kalau terjemahan sama sih, cintaan. Ya. Sakinah mawaddah warahmah. Bukan mahabbah. Kalau mahabbah itu sih, kalau terjemah bahasa kitanya mawaddah sama mahabbah itu kecintaan. Tapi beda. Kalau mawaddah ini disertai dukungan. Makanya buat istri Allah sebutkan bukan mahabbah, tetapi mawaddah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di tengah kalian itu terdapat mawaddah. Mawaddah itu kecintaan yang dibuktikan dengan dukungan. Dukungan. Jadi kalau Allah perintahkan nabinya membacakan satu ayat, la as'alukum alaihi ajran. Aku gak minta kepada kalian balasan kecuali al-mawaddah, bersikap mencintai dan mendukung perjuangan kurbaya kerabat-kerabat dekat. Karena Allah dalam Al-Quran kita disuruh dukung Nabi dan keluarganya, bukan disuruh mendukung orang yang benci bahkan membantainya. Itu arti mawaddah. Itu balasan kita kepada Rasul. Rasul gak minta balasan kata Allah kecuali cuma satu, bersikap mawaddah, bukan sekedar mahabbah tetapi tanpa mawaddah. Beda kan ya? Mahabbah cinta doang tapi gak dukung. Jadi mahabbah itu perlu pembuktian. Pembuktiannya dengan mawaddah. Mawaddah itu apa? Mendukung kurba, mendukung keluarga dekatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau mahabbah kepada Nabi harus dibuktikan dengan ittiba. Mahabbah kepada keluarga Nabi dibuktikan dengan dukungan. Jadi salah paham ya. Ntar pulang dari masjid harus ada dukung lagi. Bukan. Mendukung itu bukan cuma. Salah paham ini. Ya. Ini mawaddah, cinta dibarengi dengan dukungan, sokongan, ikutin jalannya. Nah, Nabi dan keluarganya adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Kenapa? Karena istri dan anak menantu Nabi adalah orang yang dimana di situ yutla alaikum ayati, dibacakan dan turun di tengah-tengah mereka ayat-ayat Allah. Quran mulia, bagaimana orang yang sekitarnya turun Al-Quran di tengah mereka. Makanya kita wajib mahabbah dan mendukung perjuangan mereka. Nah, Allah wujudkan perjuangan yang paling dahsyat dan istimewa adalah menunaikan, mengangkat dan menuntut keadilan Al-Quran melalui perjuangan Al-Imam Husain. Maka beliaulah yang layak jadi idola kita dalam ranah perjuangan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan yang raja-raja, bukan. Yang dicontoh itu bukan raja-raja. Nih kalau mau contoh raja dunia akhirat, Al-Husain.
bersama putranya Ali Al-Asghar, bersama putranya Ali Zainal Abidin Al-Akbar, ya, bersama ayahnya Ali bin Abi Thalib yang senantiasa dizalimi, disakiti, namun senantiasa menebarkan kebaikan di tengah manusia. Tuh, satu contohnya begitu. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti contoh perjuangan Al-Husain, ya. Dan tentunya ada info nih Pak nih. Kalau mau dengar penjelasan yang detail, lumayan lengkap dan lugas, ya, dirasil nanti malam jam 8. Yang punya handphone pasang kotak yang banyak, karena penjelasannya 1,5 jam lebih kurang. Al-Habib Muhammad Rizik Syihab menyampaikan penjelasan yang detail tentang Karbala, peristiwa Karbala. Jadi jangan sampai orang salah paham, mau menjelaskan Karbala dibilang Syiah, bukan. Ini penjelasan dari kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah tentang Karbala. Karbala ini milik umat Islam tanpa beda golongan. Al-Husain punya semua, punyanya Salafi, Kholafi, Sunnah, Syiah, Ibadiyah, Mu'tazilah, Zaidiyah. Al-Husain punya semua, bukan punya satu golongan. Nah maka nanti malam tolong jangan nonton yang lain, buka YouTube, buka apa? YouTube, ya, Rasil TV atau Radio Rasil, dengarkan penjelasan Al-Habib Rizik. Habis jelaskan detail kejadian Karbala ini dimulai dari mana? Dari bulan haji kan, bukan bulan Muharram, bukan, dari bulan haji dimulai. Apa penyebabnya? Apa pemicunya? Nah, nanti ada dengarkan semua. Tapi lebih enak pakai YouTube, Pak. Lebih enak pakai apa? YouTube. Soalnya ada gambar-gambar itu, ada skema-skemanya akan dibikin. Kalau di radio, Bapak buka dulu ada gambarnya. Buka radio, bongkar-bongkar juga ada gambarnya. Ada semuanya Pak. Ya, jadi kita buka YouTube, ya. YouTube buka, nanti Bapak ngerti. Oh, rupanya ini. Jadi selama ini kita dibodohin Pak. Jangan sebut-sebut Karbala. Karbala itu punya orang Syiah. Karbala itu punya siapa? Seluruh pencinta Nabi Muhammad dan keluarga dan sahabat Nabi Muhammad. Karena yang paling Karbala itu bersama Al-Husain bukan cuma keluarganya doang, bukan cuma Syiahnya doang, sahabat-sahabat Nabi berangkat ke sana. Di antaranya sahabat Muslim bin Aqil bin Abi Thalib, sahabat Nabi dibantai di sana. Paham ya? Nah, nanti Bapak dengarkan dengan detail. Kedua, ya, banyak pelajaran dari Al-Imam Husain tentang menegakkan nilai-nilai keadilan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran menegakkan nilai keadilan Al-Quran itu perintah Al-Quran. Bapak kalau khutbah Jumat dengar nggak Fatih bilang apa terakhir? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ya, wa dzikrullahi akbar, aqimus shalah. Kan gitu ya. Nah, itu ntar malam dengar. Pokoknya yang enggak punya kuota hubungin hari-hari. Ya. Ya, di rumah pasang wifi di rumah. Di rumah. Ya. Dan kalau bisa undang jamaah harus ke sini. Pakai apa namanya? Hah? Pin fokus atau slider. Ya, pasang sini semua nonton ada bareng-bareng. Ada enggak? Hah? Terus itu gimana kalian? Bisa nanti. Sampai bisa. Proyektor. Hah? Proyektornya ada. Laptopnya ada. Wifi-nya ada nggak? Wifi-nya nggak ada. Wifi-nya nggak ada. Aduh. Iya nih. Kali ini masjid Al-Mahdi harus pasang wifi. 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 Iya. IndiHome bagus. IndiHome kurang bagus. Macet dulu. Kalau bisa yang lain, MNC, Mediaplay, Republik, apalagi itu Bisnet, banyak lah. Ya. Kalau IndiHome suka macet enggak? Sini bagus sekali. Kalau sini bagus. Jakarta Tergantung mau kecepatannya berapa ya. Oh ya, tapi pasang yang 100 kecepatan itu. Sebulan kan sebulan? 500-an. Oh, tahajud. Sampai 500 murah. Jadi kalau masjid yang bayar kan enak. Ya, baik, masalah itu. Kalau bisa, tadi Bapak Dermaga ajak keluarga ya nonton. Kalau nanti mau, sebenarnya ada filmnya Pak, ada film juga. Kalau itu ceramah doang.
kita hand record. Itu kisah perjalanannya Pak. Waduh, insya Allah sih nangis Pak nontonnya Pak. Kebayang kalau itu di hadapan kita sendiri. Allah, bagaimana tuh orang haus nggak dikasih minum. Subhanallah Pak. Jalan kaki berkilo-kilo, ya, berkilo-kilo diseret, dipakai rantai, nggak dikasih minum, kayak binatang. Nggak usah cucu Nabi, manusia biasanya boleh nggak minum? Orang biasa deh, kita agak benci sama orang sekalipun dia merangi kita. Kalau dia haus maka kasih minum. Ini kan anak cucu Nabi, wanita dan pria, dewasa dan anak-anak itu diseret, digiring-giring, udah kayak binatang, nggak dikasih minum ketika haus. Nah, saya bilang ini rezim yang paling zalim sepanjang sejarah manusia. Nggak ada yang zalim, Hitler kalah. Kenapa Pak? PKI lewat PKI. Ini biar dari PKI. Ini PKI mana? Hitler di Rusia Yazid bin Muawiyah dan gerombolan itu. Benar-benar nih. Aduh, baca buku sejarah, ya, Al-Bidayah wa Nihayah, baca buku ulang-ulang kita, tonton filmnya, nangis. Benar-benar. Ya, nah kalau bisa emang ada di YouTube, nah kabar saya kirimin video sekali. Tapi kalau nonton nangis, lu yang siapin tisu Di puncak kan? iya di puncak betul. Ada ini di puncak dingin, air mata keluar sampai kering sama dinginnya. Karena Pak kata kalau benar, ini kalau ada manusia sudah, nggak tahu ada problem bagaimana. Bukan hari ini, kalau di Karbala ada peringatan ya Ustaz? Ada Hari ini ada. Sama nanti napak tilas, ya setelah 40 hari kan, napak tilas namanya lain berjalan Kemarin gitu. kaki. Ada semua pelajaran semua, ya pelajaran intinya kezaliman itu tidaklah Allah sukai, karena Allah saja terhadap hamba-Nya yang nakal, yang degil, yang gendut, Allah nggak mau berbuat zalim. Bagaimana orang-orang yang masih ada kebaikan, masih ada amal baiknya, kita tak boleh berbuat. Makanya Allah katakan fala tadzlimu fihi anfusakum fala tadzalamu. Jangan saling berbuat zalim. Karena al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Di dunia ila yaumil qiyamah. Itu kezaliman. Ya. Nah, di malam usahakan dengar pelajaran dari Habib Rizik, ya. Kalau bisa nonton di YouTube biar Bapak ngerti hakikat tentang Karbala. Ya. Bukan versi sunnah syiah, ini pokoknya penjelasan dari kita ulama Ahlussunnah. Itu bagaimana tuh perjalanan semua seperti untuk apa Pak? Ini perlu kayak dalam dari PKI perlu tentu apa biar anak-anak punya semangat Pak berjuang, ya buat keadilan seperti itu baiknya. Jangan kendor-kendor gitu, ya. Sekarang kiai-kiai ini perlu dibungkam semua sama rezim, nggak berani menegakkan keadilan, takut. Ada yang takut, ada yang suapin. Jadi udah nggak bisa lagi, nggak boleh nyari lagi untuk menegakkan keadilan. Anak muda-muda nih tonton, ada deh yang kecil tonton, biar punya semangat tuh. Penjelasan dari Habib Rizik itu detail penjelasannya Pak, 1,5 jam yang kurang, ya tonton benar-benar. Jangan enggak, biar kita ngerti bahwa Islam ini rahmatan lil alamin. Perlu menegakkan nilai keadilan dan hilangkan kezaliman. Dan pesan Tuhan Ali request pasang wifi. Pasang wifi. Gitu. Ya, yang berapa? 100 Mbps. Tahu artinya sekarang namanya Mbps. Ya, pasang sedikit biar bisa ini ngaji model gitu. Kalau kita nonton yang mainan juga banyak, belum lagi yang seperti itu biar lebih detail penjelasannya, ya, biar lebih sistematis. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya. Demikian ini dulu aja penyampaiannya dengan sedikit dikit doang tentang apa yang diharapkan oleh Allah, yang dimuliakan. Hakikat yang haram itu sesuatu yang dihormat. Hakikat haram itu sesuatu yang dimulia, sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci. Sisi Allah maka terlarang untuk kita melanggarnya agar kesucian itu tetap terjaga buat kita. Maka diharamkan oleh Allah sesuatu yang Allah haramkan tidak lain untuk memuliakan orang-orang yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu.
di Karbala yang disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Rizik Syihab hafizahullah wa ra'ah, dan mudah-mudahan Allah berikan kesabaran pada beliau dari perjuangan melanjutkan perjuangan kakek beliau Al Husain, dan sekarang beliau sedang berada di kota Mekah. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan, bantuan, inayah kepada beliau bi khair wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mencintai Nabi, keluarganya, sahabatnya dengan panduan yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.